Baik, aturan gas LPG 3 kg hanya bisa dijual agen pangkalan dan tidak boleh dijual oleh pengecer membuat gas bersubsidi itu susah didapat di sejumlah tempat antrean gas berujung kisruh. Presiden kemudian memerintahkan agar pengecer dapat kembali berjualan gas 3 kg. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut pengecer akan diubah statusnya menjadi subpangkalan dan kembali bisa berjualan gas 3 kg. Kita akan membahas soal polemik kebijakan distribusi gas subsidi ini dengan analis kebijakan publik Agus Pambagio. Selamat sore Mas Agus, apa kabar? Sore, apa kabar? Baik. Mas Agus, ini menarik sekali ya kalau sebenarnya kemudian hari ini dengan mudah Presiden mengubah kebijakan bisa kembali ke pengecer, lalu ada solusi, pengecer menjadi subpangkalan. Sebenarnya kalau sesimpel itu, kenapa ketika awal yang niatnya Menteri Bahlil ini untuk mengontrol harga agar HET-nya tetap sesuai dan masyarakat tidak mendapatkan margin dan berlebihan, dan kemudian malah menyusahkan secara harga begitu ya. Apakah Anda melihat kebijakan ini keluar dengan sangat tidak matang dan bahkan uniknya nih Mas Agus, saya ingin menyampaikan beberapa pernyataannya dari Sufmi Dasko Ahmad yang menyampaikan bahwa kebijakan melarang pengecer menjual LPG gas 3 kg bukan kebijakan Presiden Prabowo. Ini lebih membuat kaget lagi kita kepada bagaimana Presiden tidak mengetahui ada kebijakan yang terkait dengan publik langsung, Presiden tidak mengetahui. Bagaimana pendapat Anda soal keluarnya kebijakan ini, Mas Agus? Iya gini, kebijakan kan tentu harus ada dasar hukumnya ya. Ini kebijakan bagus menurut saya, tetapi komunikasinya sangat buruk. Itu yang jadi persoalan. Kan kalau ada kebijakan baru, itu sebenarnya sudah tahun lalu, kan harus dikomunikasikan dengan baik pada masyarakat. Yang kita tahu, model masyarakat Indonesia itu cuek. Jadi harus dikasih berkali-kali melalui jalur komunikasi yang ada, baik mainstream maupun media sosial. Nah, ini kan peraturannya dibuat atau kebijakannya dibuat itu untuk menahan supaya subsidinya untuk LPG melon ini tidak melebihi yang sudah ada sekarang. Sekarang itu sekitar 80-an T. Okay. Itu besar sekali, gitu ya. Dengan kebutuhan impor, dan ini sebagian besar impor karena kita tidak punya banyak LPG itu terbatas yang bisa bikin kilangnya. Jadi kita impor tuh hampir 70 juta ton. Nah, ini yang menjadi persoalan. Niat itu adalah supaya harga HET itu tetap Jakarta misalnya 16.500 itu ya segitu. Nah, untuk itu dibatasi bukan dibatasi sebetulnya, diatur. Kita ingat My Pertamina di Petralite ini sama. Betul. Sebetulnya lewat sistem yang sudah didevelop oleh Pertamina. Nah, di data sudah ada di data di misalnya catatan saya itu kan dia didata melalui namanya Merchant Application Pertamina MEP. Itu didata melalui NIK, sama persis dengan My Pertamina. Saat ini sudah ada sekitar 54 juta NIK untuk rumah tangga yang berhak nantinya. Jadi kalau mengambil harus menunjukkan KTP kalau mau beli. Sama kita beli bensin Pertalite atau yang bersubsidi biosolar dan sebagainya. Lalu usaha mikro ada sudah sekitar 8,6 juta NIK. Petani dan nelayan yang jadi sasaran ada 50.000 NIK sudah terdaftar. Nah, pengecer ini ada 300-an. Kurang lebih data yang saya dapat dari beberapa sumber itu sekitar 600. Ini semua harus didaftar dulu, karena kalau tidak nanti lolos lagi. Maklum, orang kita itu sangat gampang sekali jadi maklar, sangat gampang sekali korupsi, sangat gampang sekali menindas orang-orang dengan seenaknya, tidak peduli, orang jadi susah. Nah, disinilah kebijakan ini dibuat dan didata. Sayangnya ini tidak dikomunikasikan dengan baik. Akhir Januari baru disampaikan bahwa 1 Februari, ini kan nggak benar. Ya, jadi kesalahan Menteri SDM adalah tim komunikasinya, atau kan ada tim komunikasi Presiden sekarang, PCO itu juga harusnya sudah menjelaskan dari awal. Paling tidak 2-3 bulan dijelaskan, diingatkan terus melalui media dan seterusnya. Nah, ini tidak, tiba-tiba
pengecer tidak boleh. Memang pengecer mungkin itu yang dia belum mendaftarkan dan sebagainya. Nah, itu yang menyulitkan. Tidak ada langkah dari data yang saya dapat, ada barangnya, cuma memang sedang ditata untuk menjadi penjualnya itu. Namanya mau pengecer, penyalur, apalah, itu hanya sekedar nama. Artinya yang menjual LPG itu harus terdaftar. Jadi, sehingga, jadi kurang lebih sebenarnya secara sederhananya ada niat yang baik tapi caranya serampangan. Karena kan begini Pak, kalau kita lihat soal kebutuhan publik itu bagaimana terjadi antrian yang luar biasa besar di mana-mana loh Pak. Dan bahkan ada yang menyamakan kondisinya seperti kondisi antrian minyak tanah zaman mungkin tahun 60-an Pak. Ya, nah, artinya sebetulnya kalau dilihat seluruhnya secara itu didata, makanya di sini tim komunikasi SDM harusnya jalan atau teman-teman PCO jalan melihat ini ada apa. Saya cenderung melihat itu apakah betul semua daerah atau daerah-daerah tertentu. Itu harus ada datanya. Kalau enggak nanti semua ini menjadi bulan-bulanan. Nah, jadi repot kita. Jadi presiden minta pengacar tetap jalan, yang nggak ada perubahan. Memang namanya mungkin diganti, terserah lah. Tapi intinya mereka terdaftar itu saja, supaya ada kontrol soal subsidi LPG ini persis sama yang dilakukan oleh Pertamina di Pertamina untuk BBM bersubsidi. Kalau itu kan matang sekali Pak, ada aplikasi bahkan kemudian sampai jeda berapa lama dan lain sebagainya. Itu kan lama, kan prosesnya lama juga, 3 tahunan. Betul. Iya kan? Nah, kalau ini mendadak ya nggak bisa. Betul. Yang kali ini menurut Anda, apakah hanya komunikasinya saja Pak Agus, ataukah strategi di luar komunikasi, misalnya surat ini keluar, ya kalau kita catat ya, surat dari SDM, Dirjen Minyak dan Gas kalau tidak salah, kemudian suratnya B570 tahun 2025 Pak, tanggal suratnya 20 Januari kan, di data saya. Betul, tanggal suratnya 20 Januari, berlakunya 5 Februari. Ini bukankah yang namanya sangat serampangan, bahkan di luar soal komunikasi saja nih Pak? Ya ini ngikut caranya Presiden Jokowi kali, yang cepat gitu. Nah ini nggak bisa. Untuk barang publik begini yang kepentingan masyarakat luas banyak, nggak bisa. Kita harus berikan komunikasi yang baik dan terus. Misalnya di mana sih yang namanya sub pangkalan atau apa itu, di daerah saya ada di mana. Lalu kalau dihubungi pakai app seperti apa, dia lihat ini asli atau tidak. Kan begitu. Itu harus informasi itu disampaikan. Jadi nggak bisa cuma 2 minggu, seminggu nggak bisa. Nah ini gagalnya kebijakan ini adalah karena terburu-buru. Oke. Ada yang perlu diperbaiki juga tidak Pak? Kalau kita bicara soal agak lebih makro sedikit ya, belum tidak hanya soal gas saja Pak. Bagaimana kebijakan yang terkait publik, apakah ini tidak disampaikan dalam rapat-rapat terbatas atau rapat-rapat kerja bersama Presiden, sehingga ketika ada masalah seperti ini, bahkan Sufmi Dasko mewakili Pak Prabowo menyatakan bahwa ini bukan kebijakan Presiden Prabowo. Artinya ada miss di situ tidak dalam soal pemerintahan? Kan itu memang ada peraturan presidennya tahun 114 dan seterusnya banyak. Tetapi nggak bisa dibilang ini peraturan pemerintahan Republik Indonesia. Ya kebetulan sekarang presidennya Prabowo, kalau saya begitu. Jadi tidak boleh salah-salahan di atas itu. Dan hal semacam ini selalu dibahas di mana di rapat kabinet atau rata. Saya sudah kemarin ingatan Pak Menteri Bahlil bahwa Anda harus segera buat mitigasinya. Bentuknya seperti apa? Nah, Anda yang punya data silahkan jalankan timnya cepat. Yang penting itu ada, sehingga tadi pagi saya juga bicara dengan Direktur Pertamina harus ada operasi pasar, sehingga Pertamina mengirim truk-truk itu ke pasar di mana antrian. Saya berharap, saya belum monitor lagi, saya berharap sore ini sudah normal setelah ada operasi pasar. Nah, daerah mana yang ada itu masing-masing pasti punya data, karena ini kan bisa di apps, bisa di mana-mana. Oke, baik. Nah sekarang kalau kita lihat dengan menjadikan pengecer itu sub pangkalan begitu Pak, lalu ada kemudian upaya untuk melakukan pendaftaran ya bagi pengecer itu untuk mendaftar. Ini akan menjadi solusi kembali seperti sebelumnya. Di luar soal harga ini Pak ya, kan masyarakat kalau kita lihat keluhannya ini
mengaksesnya, mudah untuk mengaksesnya, Iya, Pak. iya. Bukan Habis kita, gas, di sini kan tidak dibahas habis gas harga, malam karena dia harganya bisa beli harga. ke pengecer misalnya, ke tetangga atau mungkin yang jaraknya tidak jauh. Kalau pangkalan atau subpangkalan pasti ada jam-jam waktu tertentu begitu, Pak. Nah, bagaimana Enggak, kira-kira? begini. Ya. Yang namanya retailer apa itu kan hanya nama. Yang dimaksud oleh Kementerian SDM itu apa yang di sebelah rumah kita itu boleh jualan, tetapi diatur. Oke. Yaitu tadi didaftarkan, kemudian Oke. dia menjadi namanya apa, subpangkalan, apalah, itu hanya sekedar nama. Tapi Ya. artinya diatur sehingga nanti pemerintah atau Pertamina mudah mengontrolnya, memantaunya, bagaimana dengan dana subsidi itu. Sekarang sedang paceklik benar, sehingga dana itu menjadi penting. Dan jangan lupa harus diawasi juga HET antara DKI dengan Bekasi itu lebih mahal Bekasi loh, 18.000 sekian, DKI 16.000 sekian. Nah ini nanti ada yang pindah-pindah tuh, itu juga harus diawasi. Jadi bangsa kita ini suka banget kalau bisa mencari keuntungan lebih besar, tidak perlu tahu yang lain yang itu menderita. Tidak, itulah bangsa kita harus kita waspadai sama-sama. Ya, nah dengan mereka mendaftar, itu bagaimana kemudian kira-kira atau saran Anda pemerintah memastikan proses pendaftaran pengecer ini menjadi subpangkalan atau apapun namanya nanti gitu ya, mereka terdaftar, itu secara administrasi mudah, Pak? Karena kalau mereka kesulitan, toh akhirnya mereka nggak bisa jualan lagi, tidak mendapat pasokan. Kalau mereka tidak mendapat pasokan, antrian itu masih akan terjadi, Pak. Ya pasti akan terjadi, ini Indonesia, Bung. Jadi jangan berharap smooth semuanya, karena banyak yang penikung-nikungnya di tengah. Tapi artinya itu dengan didaftar sudah bisa dipantau di sistem, di WAP tadi. Itu sama dengan persis dengan My Pertamina-nya Pertamina. Saya tidak tahu, mungkin akan dikoneksi juga dengan My Pertamina karena sama-sama mengawasi subsidi. Ya, Nah ini yang perlu. Kalau Anda tanya ini aman tidak, saya nggak tahu. Kita negara penuh akal bulus, jadi itu yang harus diawasi. Baik, kira-kira prediksi Anda dengan keputusan Presiden yang terbaru ini, yang tadi kemudian memberlakukan Sebetulnya kembali bukan pengecer. keputusan terbaru, itu balik ke semuanya aja, artinya kembali namanya pengecer dulu lah sambil ditata, kan gitu, bukan Iya, hal iya. baru. Jadi banyak yang bilang ini bertentangan dengan menteri, saya pikir dari sisi saya sih ya enggak, karena Berarti yang nggak ada penting perubahan dari apa yang dilakukan Menteri Bahlil berarti? Enggak Artinya- berubah kan, yang persoalan kan si pengecer ini mau didata, makanya di stop, diatur, yang lagi diatur, tiba-tiba terjadi permasalahan ini, Presiden perintahkan kembali, ya sudah kembali aja seperti semula sambil ditata. Nah untuk itu saya minta Pertamina punya operasi pasar untuk tabung LPG Oke. melon ini. Hari ini saya pikir harusnya sih sore atau malam ini sudah beres, karena sudah tahulah Pertamina lokasi Oke. mana yang banyak. Betul. Saya berharap minggu hari besok sudah tidak ada persoalan, Antrian. tinggal Kementerian SDM melanjutkan penataan dari penyalur atau apapun namanya. Baik, kita lihat mudah-mudahan besok sudah tidak ada gambar-gambar seperti yang Ya. terjadi beberapa waktu terakhir ya, Pak Nah, Agus. ini Karena negara- ini kan ini maksudnya kan negara paralel ya, bahasa- pendaftarannya itu paralel dengan pengecernya tetap Nah. bisa menjual ya, Pak Agus ya. Ya, Intinya ya. kita Itu tidak ada mekanismenya yang ditentukan Pertamina SDM lah, silahkan aja. baik. Kita awasi bersama-sama Pak Agus. Terima kasih Pak Agus Pambagio, pengamat kebijakan Terima kasih. publik telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore Pak Agus. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.